Saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya tahu. Saya lakukan, saya bisa. Maka site visit kita kemarin adalah bentuk praktik ya, melihat kesesuaian. Itu artinya setiap desa itu punya tata cara, adat istiadat. Satu kali melihat adalah sama dengan 1000 mendengar, kan begitu Pak. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi bersama saya Aina di BDE Podcast Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu! Kali ini kita sudah memasuki episode podcast yang ke-8, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang hal yang menjadi salah satu fokus pembangunan di Indonesia, yaitu tentang desa. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan desa mandiri. Untuk itu bersama kami di sini di studio BDE Podcast sudah datang Bapak Dr. Muhammad Hairil Anwar, STMAK CPC. Selamat datang Pak Hairil. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih ya Pak sudah mau bergabung menjadi narasumber di BDE Podcast ini. Sama-sama, terima kasih Mbak. Sebelumnya sudah pernah Pak menjadi hadir di podcast-podcast seperti itu? Ini baru kali pertama ya. Dan sebuah kehormatan buat saya. Wah, iya. Diberi kesempatan untuk menjadi narasumber bersama Pak Inspektur ya di podcast kali ini. Iya. Bapak Dr. Muhammad Hairil Anwar ini adalah seorang Widya Iswara Madya di Badan Diklat BPKRI. Nah, selain kedatangan Bapak Hairil Anwar, secara hybrid kita juga sudah tersambung melalui media Zoom meeting dengan Bapak Inspektur Kabupaten Blitar. Sudah hadir bersama kami Bapak Agus Junanto, SHMH. Selamat datang Pak Agus. Terima kasih Mbak Ina, selamat pagi Pak Dr. Hairil. Pagi Pak. Salam sehat untuk kita semua, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah mau bergabung dengan BDE Podcast. Terima kasih Mbak, siap. Lokasi di kantor ya Pak ya? Ya, ada di tempat kami Mbak, di Inspektorat Kabupaten Blitar Mbak. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Seperti yang kita ketahui, desa ini kan merupakan salah satu senter pembangunan yang ada di Indonesia, di mana desa ini diposisikan sebagai subjek pembangunan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang ini adalah ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan terkait filosofis hal-hal apa saja sih yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini Pak? Baik, terima kasih. Kalau secara filosofis ya, mendasar adalah ini sebuah pengakuan terhadap pemerintahan desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat itu mesti berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini penegasan atas hal tersebut. Penyebutan desa itu sendiri bisa beragam ya dalam bingkai NKRI tentunya, dan itu semua diakui melalui undang-undang ini. Nah, secara sedikit lebih rinci dalam konteks tata kelola tentunya, karena kita bicara undang-undang ya, materi yang diatur di dalam undang-undang ini antara lain asas pengaturan itu, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa tentunya, hak kewajiban masyarakat, peraturan desa, keuangan desa, aset desa, dan seterusnya. Sampai juga ada pengaturan khusus terkait dengan desa adat. Dan undang-undang ini kemudian diterjemahkan dalam peraturan-peraturan terkait. Seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya seperti di judul tadi, kita akan melakukan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Kalau untuk desa mandiri sendiri, ini penjelasannya bagaimana Pak? Di undang-undang tentang desa sendiri ada tidak disebutkan tentang desa mandiri ini? Kalau secara langsung tidak disebutkan apa itu desa mandiri di dalam undang-undang ini. Nah, kalau kita mendengar terminologi desa mandiri itu ada dua
kementerian lembaga ya, dua entitas yang mengukur kemandirian desa ini. Pertama adalah BPS ya, dengan indeks pembangunan desa namanya. BPS ini memiliki 5 aspek dalam mengukur kemandirian desa ya, yaitu infrastruktur yang memadai ya, ketersediaan pelayanan, aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Nah itu menurut BPS. Menurut Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi itu ada 5 kategori desa. Kategori terbaik adalah desa mandiri. Nah ini memiliki 3 aspek mereka. Aspek sosial yang diukur, aspek ekonomi, dan aspek ekologis. Nah apa benang merah antara kedua ini dengan undang-undang tadi? Di undang-undang desa ini kan mengatur pembangunan yang harus dilakukan di desa, serta tujuan pembangunan itu sendiri. Nah ini menjadi payung hukum untuk mengelola desa sedemikian sehingga menjadi mandiri, baik menurut BPS maupun Kementerian Desa tadi. Gitu. Seperti itu, oke. Sekarang saya ke Pak Inspektur ya. Kalau di Kabupaten Blitar sendiri, bagaimana penerapan desa mandiri ini, Pak? Kemudian kalau dilihat dari aspek ekonomi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Hairil, kan ada aspek ekonomi kaitannya dengan pengelolaan keuangannya, Pak. Apakah ada perbedaan pengelolaan keuangan antara desa mandiri dengan desa yang kategorinya belum dikategorikan sebagai desa mandiri, Pak? Terima kasih Mbak Aina. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa di Kabupaten Blitar ini terdapat 220 desa. 220 desa yang bermukim pada 22 kecamatan. Terkait dengan desa mandiri ini, berdasarkan data IDM kami yang terakhir, itu kami sudah mencapai 42 desa mandiri. 159 desa maju dan 19 desa berkembang. Alhamdulillah di Kabupaten Blitar tidak terdapat desa yang tertinggal atau sangat tertinggal seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Hairi tadi. Nah, oleh karena itu saya melalui kesempatan ini mengapresiasi kerja keras Dinas Teknis dan para pihak yang begitu getol bersemangat untuk mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Blitar. Perlu kami sampaikan Pak Dokter bahwa ada kenaikan signifikan di tahun 2022 ini Pak. Kalau tahun 2001 kemarin kami masih memiliki 10 desa mandiri Pak. Tahun 2022 ini kami sudah mencapai 42 desa mandiri Pak. Ini sungguh suatu kenaikan yang sangat signifikan berkat kerja keras dari semua pihak Pak. Lah berkenaan dengan tadi pertanyaan terkait apakah ada hal yang menyangkut perbedaan tentang tata kelola keuangan, sejauh ini tidak ada perbedaan. Paling yang perbedaan yang barangkali bisa kami sampaikan sesuai dengan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, saya lupa nomornya itu, untuk desa mandiri itu pencairan dana desanya melalui 2 tahap. Sementara yang belum mandiri itu 3 tahap. Nah, ke depan Mbak, kami sedang berdiskusi dengan Dinas Teknis berkenaan dengan bagaimana kita memberikan semacam penghargaan kepada desa mandiri ini. Kami sedang mencoba merumuskan bersama Dinas Teknis, itu misalnya Pak, misalnya nanti kami coba pertimbangkan pemberian bantuan keuangan khusus yang lebih daripada desa-desa yang lain. Harapan kami melalui itu akan membangkitkan animo bagi desa-desa lain untuk meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri. Saya kira demikian Mbak Ina. Oke, baik Pak. Saya kembali ke Pak Hairil lagi. Tadi Pak Inspektur menjelaskan bahwa dari Inspektur Kabupaten Blitar sendiri mendorong desa-desa yang ada di sana untuk meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri seperti itu, Pak. Kalau secara formalitas persyaratan apa yang harus dilakukan oleh desa tersebut untuk bisa mencapai status desa mandiri? Kalau persyaratan desa mandiri kita lihat dulu nih, mengacu pada yang mana. Kalau Kementerian Desa tadi ada 3 aspek ya. Berarti kemandirian secara ekonomi, juga ketahanan secara sosial ya, dan juga
ekologis. Jadi ketiga tadi. Nah, kalau mengacu pada BPS adalah pada 5 hal yang tadi di awal saya sampaikan terkait dengan pelayanan dasar, infrastruktur, dan seterusnya yang 5 tadi. Nah, kategorisasi ini kan bertahap dia, seperti yang Pak Inspektur bilang. Kalau desanya masih tertinggal, kalau melihat pada 5 kategori, kita harus dorong dia jadi desa maju dulu. Desa maju ini berarti dia punya kapasitas untuk menyelenggarakan pada aspek-aspek yang diukur tadi. Nah, yang sudah maju dinaikkan menjadi mandiri, gitu ya. Untungnya di dalam hal ini di Kabupaten Blitar tidak ada yang tertinggal, apalagi yang sangat tertinggal gitu kan Pak ya. Ini sebuah pencapaian yang baik ya. Nah, secara keseluruhan mau mengacu pada indeks pembangunan desa versinya BPS atau indeks desa membangun versinya Kementerian Desa yang seperti Pak Inspektur sampaikan tadi, maka ada 3 paling tidak ya, tapi tidak terbatas pada hal yang saya sampaikan ini. Pertama, mendorong partisipasi aktif dalam perumusan ya, masyarakat ini terlibat. Ini kan berkaitan dengan asas di dalam pengelolaan keuangan. Kalau kita sandingkan antara undang-undang ini dengan peraturan Mendagri ya tentang pengelolaan keuangan itu, diantaranya kan ada asas partisipatif. Nah, ini kalau didorong kan berarti memenuhi kualifikasi dan deskripsi terkait deskripsi operasional ya, pengertian operasional terkait desa mandiri tadi. Ya, masyarakatnya dibuat mandiri, ini aspek sosial berarti kan. Jadi gimana caranya dorong dia berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan. Kalau kita pergi jauh ke dalam SDGs misalnya, kalau ini dikaitkan dengan Sustainable Development Goals, ada tagline no one left behind. Tidak seorang pun yang tertinggal di sana, kira-kira gitu. Jadi semua masyarakat desa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan, entah apa namanya di sana. Entah jaring asmara misalnya, penjaringan aspirasi masyarakat atau apapun terminologi yang ada. Jadi dia terlibat. Yang kedua, melaksanakan pembangunan sistem perencanaan pembangunan desa yang transparan, partisipatif seperti tadi, responsif dan akuntabel. Ya, sistem pembangunan itu kan mulai dari sistem perencanaan ya, mulai dari hal-hal yang sangat strategik sampai yang operasional itu nyambung. Jadi tidak ada yang hilang di dalam penjabaran ini. Misalnya sebut saja misalnya ada RPJMDes, dia nyambung sampai dengan rencana kegiatan anggaran yang ada di sana. Gitu Mbak. Dan tentu kalau dikaitkan dengan langkah pertama tadi ada partisipasi masyarakat di sana. Yang kedua, yang ketiga berkenaan dengan ketahanan ekonomi ya. Atau ya kemampuan lah aparat desa dan pemerintahan di desa, kita perlu mendorong kelembagaan ekonomi desa yang mandiri, yang produktif ya, berbasis potensi dan sumber daya yang khas yang ada di sana. Seperti misalnya di Kalurahan yang salah satu di Jogja kemarin, dia kan punya BUMDes. Nah, itu sebagai salah satu bentuk dari kelembagaan desa yang produktif ya, diantaranya gitu. Dan ada hal lain yang bisa dikembangkan sesuai dengan keunikan desa tersebut ya, silakan untuk meningkatkan kemandirian itu ya. Demikian Mbak. Oke, jadi meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif dari masyarakat yang ada di desa ya Pak ya. Kalau dari pemerintah sendiri, adakah kebijakan yang mengatur tentang hal itu Pak? Kebijakan pengatur tentang itu diantaranya dengan tadi indeks-indeks tadi ya, itu kan lembaga pemerintah juga. Yang kemudian ketika desa-desa ini diindeksasi, orang kan menjadi semangat ya. Dan juga ada kinerja tentang pengelolaan keuangan desa yang atas kinerja baik itu ada alokasinya Pak ya. Peningkatan alokasi kinerja dana desa ya kan. Kan ada alokasi dana desa dan juga dana desa. Nah, di situ ya, itu diatur ya. Itu sebenarnya upaya pemerintah ya untuk mendorong kemandirian. Awalnya kan distimulasi. Nah, dalam pengaturan aspek ekonomi khususnya keuangan ada peraturan Mendagri ya tentang pengelolaan keuangan desa ya. Nah, itu diatur mulai dari asasnya sampai dengan pengawasan ada di sana. Baik, sekarang ke Pak Inspektur lagi. Tadi Bapak sebutkan untuk mendorong desa-desa ini menjadi desa yang mandiri, ada alokasi anggaran yang diberikan untuk agar supaya desa-desa ini merasa ter-challenge seperti itu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri, kendala apa sih Pak yang ditemui oleh desa untuk mencapai predikat mandiri? Ya, terima kasih Mbak Ina. Jadi dari pengamatan kami
memang masih ada pemahaman dari pihak pemerintah desa sendiri, ada keengganan untuk meningkatkan status desanya menjadi mandiri. Mengapa? Karena mereka beranggapan apabila sudah menjadi mandiri maka kucuran dana itu menjadi berkurang. Itu ada anggapan. Dan anggapan seperti itu juga disinyalir, justru Pak Menteri juga menyatakan begitu. Beliau menyatakan bahwa masih banyak kepala desa yang enggan menaikkan status desanya menjadi mandiri. Itu. Jadi kendala yang pertama itu, Mbak. Nah, terhadap kendala pemahaman seperti itu, Pak Menteri sudah sangat tegas, justru kebalik. Kata beliau bahwa justru dengan desa mandiri itu tadi perhatian lebih khusus kepada desa mandiri itu. Nah, hal inilah yang kami kemarin melalui dinas teknis, kami bangun kesamaan pemahaman seperti ini, sehingga melalui kerja keras tim kami, tim di dinas terkait, melakukan pendataan, indeks desa membangun itu secara intensif, mengikutsertakan seluruh stakeholder yang ada, mulai dari Pak Camatnya, pendamping desanya, seterusnya, sehingga mereka bisa menyadari itu. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, kita sudah ada kenaikan signifikan mengenai desa mandiri. Saya kira kalau kendala kebanyakan masih seperti itu, Mbak. Masih ada pemahaman-pemahaman tadi bahwa apabila sudah jadi desa mandiri nanti kucuran dananya menjadi berkurang. Itu anggapan yang keliru menurut saya. Saya kira itu kalau masalah dalam. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi kendala-kendala yang tadi Bapak sudah sebutkan, Pak? Terhadap itu seperti yang kami sampaikan, kami tim pemerintah Kabupaten Blitar di berbagai kesempatan ya itu menyampaikan sosialisasi, ditanamkan pemahaman kepada mereka bahwa dengan status desa mandiri ini akan mendapat perhatian khusus, bahkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga mereka merasa terdorong. Apalagi tadi yang sampaikan Pak Dr. Hairil tadi sangat benar, dengan indeksasi seperti ini maka akan memicu pada desa-desa yang belum statusnya seperti akan memacu untuk meningkatkan statusnya. Nah, jadi kami selalu mengadakan pendekatan, dialog, sosialisasi di setiap kesempatan. Hanya saja secara teknis nanti dinas pendapatan, dinas pemberdayaan masyarakat desa yang terlibat langsung di dalamnya. Kami memantau dari luar. Saya kira demikian, Pak. Berarti kendala saat ini yang sedang dihadapi adalah mindset dari masyarakat sendiri, ya, Pak? Iya, saya kira itu mindset. Oke. Selanjutnya nih, Pak, kalau untuk pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan yang di desa sendiri, siapa yang melakukan pembinaan dan pengawasan itu, Pak? Pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa ya, Mbak ya? Iya, Pak. Ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hairil bahwa secara umum pembinaan pengawasan itu sebenarnya ada di tangan kepala daerah. Ya, berdasarkan Undang-Undang 23, PP 12 2017 dan seterusnya. Namun dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat dan camat, kan itu. Nah, khusus untuk pengawasan keuangan desa itu diatur di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah, siapa saja yang berhak yang punya kewenangan melaksanakan pengawasan? Yang pertama adalah pengawasan APIP, inspektorat. Yang kedua pengawasan oleh camat. Yang ketiga pengawasan oleh BPD. Dan yang keempat pengawasan oleh masyarakat sebagai social control, gitu, Mbak. Jadi berdasarkan peraturan Permendagri nomor 73 tahun 2020. Nah, sementara pengawasan yang dilakukan oleh kita, Pak, dalam rangka ini adalah berbeda dengan pihak yang tiga tadi. Peraturan ini sudah secara limitatif mengatur tata cara pengawasan oleh APIP, yaitu dilaksanakan melalui review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lain. Bisa berupa sosialisasi, bimbingan, konsultasi, dan seterusnya, Mbak. Itu, Mbak Aina. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya kembali ke Pak Dr. Hairil. Menurut Bapak sendiri, sejauh mana peran pengawasan dan
pembimbingan ini bisa dijalankan oleh inspektorat? Apip, ya. Baik, saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Inspektur ya. Ruang lingkup pengawasan ini masih mengacu pada Permendagri yang sama ya Pak. Itu diantaranya adalah evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam lingkup daerah kabupaten kota. Jadi pengelolaan keuangan desa ini sendiri acuannya adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018 ya. Nah, sementara pengawasan ini adalah Permendagri nomor 73 tahun 2020 seperti yang disampaikan Pak Inspektur tadi ya. Jadi pertama evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan. Sejauh mana dia mencapai tujuan tentu kan kalau kita bicara efektivitas. Yang kedua, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa. Kinerja pengelolaan keuangan aset desa itu seperti apa dan bagaimana, apakah tercapai semua indeks-indeks yang mesti dicapai dan seterusnya. Kemudian pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM desa. Review atas proses evaluasi rancangan APBDes mengenai APBDes termasuk konsistensi dalam RKP desa. Juga review terhadap kualitas belanja desa, terhadap pengadaan barang dan jasa di desa, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa, dan capaian keluaran desa. Serta tentu jika ditemukan hal-hal menyimpang ya, ada predikasi di sana, maka dapat dilakukan pemeriksaan investigatif. Itu yang peran yang dapat dilaksanakan oleh APIP itu. Izin Pak menambahkan. Iya, siap. Ya. Seperti itu ya Pak. Baik. Selanjutnya sahabat pembelajar, seperti yang kita ketahui saat ini di BDPKN Yogyakarta sedang terselenggara pelatihan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa yang diikuti oleh berbagai inspektorat, mulai dari ada yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, Pak Dr. Hairil sendiri adalah fasilitator dalam pelatihan ini. Nah, sebenarnya tujuan yang ingin dicapai pada pelatihan ini Pak? Tujuan yang dicapai adalah mengembangkan kapasitas ya, kemampuan, kompetensi, pengetahuan, juga sikap yang baik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang tadi kita sebutkan ya, melakukan review, evaluasi, pemeriksaan kinerja ya, investigasi. Tentu fokus kita adalah pada kesesuaian aturan. Dalam hal ini pengelolaan keuangan desa. Maka pada 2 hari pertama kita fokus pada bagaimana keuangan desa itu dikelola, mulai dari landasan hukumnya, asas-asasnya, kedudukan, kekuasaan pengelolaan keuangan. Terus kita juga mulai masuk membedah APBDes itu apa. Kalau kita lihat dari sisi pendapatannya apa saja, bagaimana aturannya, dari sisi belanja juga demikian, pengaturannya, bidang, subbidang, dan seterusnya ya. Aturan-aturan yang ada di sana juga pembiayaan. Nah, kemudian peserta juga kita latih ya dengan kasus, dan kita juga lihat kasus di lapangan tentang pengelolaan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Bagaimana keuangan desa itu sebaiknya direncanakan, dianggarkan, seperti apa pelaksanaan dan penata usahaannya, bagaimana nanti pelaporan dan pertanggungjawabannya serta pengawasan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini inline dengan tadi peran pengawasan oleh APIP gitu Bu. Oke. Jadi selain pembelajaran yang dilakukan secara klasikal di kelas, ada juga kegiatan benchmarking seperti itu ya Pak. Benchmarking yaitu site visit. Para peserta pelatihan ini kemarin sudah melakukan kunjungan ke salah satu desa mandiri budaya yang ada di Yogyakarta.
Kalau dari site visit yang telah dilakukan kemarin, hal apa yang dapat diambil sesuai dengan tujuan yang tadi telah Bapak sebutkan? Nah, kalau saya boleh mengutip omongannya, quote-nya Pak Kongpuse ya. Saya lihat, saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya tahu, saya lakukan, saya bisa. Maka site visit kita kemarin adalah bentuk praktik ya, melihat kesesuaian. Bentuk praktik melihat realitas dari aspek pengelolaan tadi. Dari mulai yang umum-umum gitu ya. Misalnya indeks pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, pembagian belanja ya, 70-30%-nya, sampai ke pengawasan. Jadi setiap elemen di dalam siklus pengelolaan keuangan ini kita amati di lapangan kemarin. Bagaimana direncanakan, dokumen perencanaannya apa saja, kita lihat, sandingkan, kita perbandingkan. Terus di penata usahaan juga demikian, ya. Di pelaporannya sampai dengan hal pengawasan. Kita juga kemarin melihat salah satu dari 3 BUMDes yang ada di sana ya, bagaimana mereka terlihat profesional ya dalam mengelola aset daerahnya ya, sehingga itu bisa menjadi salah satu elemen tadi yang bisa memperkuat dan mendorong kemandirian desa dari aspek ekonomi ya. Gitu. Kemudian saat melakukan site visit kemarin, bagaimana Bapak melihat antusiasme para peserta pelatihan ini, Pak? Sangat antusias ya. Baik secara teknis yang di awal tadi, secara pembelajaran ya, fun learning, secara teknisnya ya, itu teknis ke arah non teknis juga ya, fun learning, jadi belajar dengan gembira, melihat realitas di lapangan. Jadi tidak hanya kita bicara konsep dan teori di ruang kelas, tapi juga kita melihat contoh nyata di lapangan. Pertama, terus kedua, get healing. Jadi ketika kita datang ke salah satu BUMDes tadi yang itu tempat makan ya, di pedesaan yang udaranya sejuk ya, pemandangannya indah, aroma makanan khas setempat, juga membatik, itu semua elemen penerima sensori dari informasi itu dapat semua. Mata melihat pemandangan yang indah, telinga mendengar musik dan suara khas setempat gitu ya. Lidah kita mengecap makanan di sana itu, bau-bau juga di sana ya. Ini mudah-mudahan juga aktivitas membatik dan seterusnya ini mudah-mudahan memperkuat ya hasil belajar dan mendorong manfaat pembelajaran nanti ke depan. Jadi ya itu salah satu teknik belajar ya. Oke, jadi selain ada site visit itu merupakan salah satu bentuk fun learning dan get healing sekaligus kulineran juga ya Pak ya kemarin. Ya. Tanpa harus mengorbankan waktu belajar tentunya kan. Iya, betul kulinernya sekali. Pas lagi makan siang kan. Iya. Gitu. Oke. Nah ke Pak Inspektur lagi nih Pak. Inspektorat Kabupaten Blitar ini merupakan salah satu inspektorat yang cukup sering mengirim pegawainya untuk melakukan pelatihan di BDPKN Yogyakarta nih Pak. Nah kemudian bagaimana sih Bapak melihat kurikulum, apalagi kemarin sudah dilakukan site visit, bagaimana tanggapan Bapak terkait kurikulum yang ada di BDPKN Yogyakarta ini? Ya, terima kasih Mbak. Saya sangat setuju dan menambahkan apa yang disampaikan Pak Dr. Khairil tadi. Jadi pelatihan model seperti ini, kurikulum site visit itu sangat bagus. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ada istilah desa mawa coro. Itu artinya setiap desa itu punya tata cara, adat istiadat, kemudian aspek kelokalan yang berbeda-beda sebagai kekayaan desa. Nah, dengan adanya pembelajaran langsung ke lapangan seperti ini, saya percaya menambahkan sedikit disampaikan Pak Dokter, satu kali melihat adalah sama dengan 1000 mendengar, kan begitu Pak. Nah, olehnya demikian, ini tingkat penghayatannya peserta ini tidak hanya mempelajari textbook di dalam ruang kelas, namun langsung masuk di realitas masalah di lapangan. Kepekaannya akan terasah dengan itu, mendengar langsung permasalahan yang ada di desa, di masyarakat desa, yang tentu beragam. Barangkali pada saatnya nanti ada kearifan lokal yang bisa diadopsi
oleh peserta setelah kembali ke daerahnya itu untuk diterapkan. Nah, intinya bahwa ini sangat di samping menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman juga tadi mengasah kepekaan. Dengan mendengar langsung, melihat langsung permasalahan yang dihadapi desa, saya kira pola pendekatan pengawasan nanti akan berubah, terutama kami yang di Inspektorat Kabupaten Blitar. Mungkin lebih humanis, lebih dialog, dan seterusnya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang ini, Mbak Aina. Terima kasih, Pak Dokter. Sama-sama, terima kasih, Bapak. Oke. Kalau dari pegawai Inspektorat Kabupaten Blitar sendiri, Bapak sudah terima laporan tidak, Pak, terkait progres nilai tambah yang mereka dapat setelah mengikuti pelatihan ini? Ya, mungkin saya diizinkan menyampaikan komparasi dengan yang sudah ya, Mbak, karena kami sering mengirim peserta ke Diklat Jogja. Jadi beberapa hal yang membuat saya semakin yakin dengan pola pembelajaran di Diklat Jogja itu progresnya jelas karena ada pretest dan posttest, gitu. Ini mendorong peserta-peserta lah keluar sama masuk kok sama saja kan malu dia. Nah, ini akan merangsang mereka untuk belajar. Yang kedua, secara umum fasilitasnya memadai. Kemudian saya yakin bahwa narasumbernya amat sangat berkompeten. Dan satu hal lagi mungkin barangkali bisa, ini semacam saja ya, apa yang pernah saya rasakan langsung barangkali bisa menjadi catatan bagi yang lain. Bahwa saya 2 bulan yang lalu kan mengirim juga peserta ke Balai Diklat dengan materi pelatihan pemeriksaan gedung dan infrastruktur kalau tidak salah saat itu. Saya kirim beberapa orang, setelah pulang ke kami, beberapa waktu kemudian datang pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK langsung ke lapangan, tim saya satu tugaskan untuk mendampingi. Nah, ternyata cara pandangnya, wawasannya dalam menganalisis masalah dan apa saja itu mirip dengan, jadi kami puas karena bisa mengimbangi ilmunya auditor dari BPK ketika itu. Jadi saya optimis bahwa pelatihan yang dilaksanakan ini akan memberi nilai tambah yang sangat baik bagi tugas pelaksanaan pengawasan kami di Inspektorat Kabupaten Blitar. Demikian Bu Aina. Baik, terima kasih Pak. Berarti sudah dikonfirmasi sendiri oleh Bapak Inspektorat bahwa pelatihan yang dilakukan telah memberikan nilai tambah bagi pegawai di Inspektorat ya Pak ya? Ya. Untuk pelatihan yang lalu ya, Kalau yang ini saya belum dapat laporan, tapi dari informasi yang saya terima katanya ketatnya jam itu saya cukup puas itu. Ketatnya jam pembelajaran dan saya sangat puas. Apalagi tadi diajak ke kampung batik sama Pak Dokter segala macam itu ya. Refreshing sambil belajar lah gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kita balik ke pengelolaan keuangan desa lagi nih Pak. Selain tadi kita sudah membicarakan tentang pengertian dan lain-lain, ini di media massa belakangan ini kan ada pemberitaan tentang penyelewengan pengelolaan keuangan desa sampai ada yang mengarah ke kasus korupsi. Kalau menurut Pak Dr. Hairil sendiri, mengapa sih masih banyak terjadi hal-hal seperti ini, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat yang mendorong ya, penyebab katakan gitu korupsi itu, pendapat saya pribadi mungkin saya tidak sepenuhnya pas ya. Itu ada 3. Pertama, kebutuhan. Barangkali si aparat manapun termasuk aparat desa butuh uang karena pendapatannya kecil atau oleh sebab lainnya. Yang kedua, sistem tanda kutip. Sistem yang tidak memaksa orang untuk menjadi baik, atau ada sistem di luar sistem yang baik tadi yang memaksa dia menjadi tidak baik ya. Dan yang ketiga, keserakahan. Itu bisa jadi 3 penyebab utama korupsi tadi. Kalau yang pertama, kalau kita kaitkan dengan tajuk utama kita tadi, kemandirian ya, di antaranya adalah persoalan ekonomi. Tentu ini tidak hanya kita bicara ekonomi masyarakat desa, tetapi juga penyelenggara desa. Nampaknya ini bisa ditekan, bisa dihilangkan ya. Apalagi dengan alokasi gitu Pak ya. Pendapatan untuk aparat desa harusnya sudah tidak lagi korupsi. Jadi ini bisa digugurkan penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, sistem. Kalau sistem yang normatif itu sudah ada, mulai dari Permendagri nomor
tahun 2018 tadi ya, juga pengawasan ya, Permendagri 73 tahun 2020 di mana ada peran BPD ya, dan juga masyarakat desa melakukan pengawasan, maka ini juga bisa dihilangkan sistem dalam artian yang normatif yang tersedia. Maka tinggal satu lagi nih penyebabnya, keserakahan. Nah kalau keserakahan ini susah, pendekatan sistem nggak cukup, dikasih berapapun nggak selesai. Maka pendekatan ini butuh kebijaksanaan juga, mungkin dari contoh orang sekitarnya, dan juga kalau dikaitkan lagi pengawasan masyarakat bisa memiliki daya paksa untuk menghilangkan penyebab yang satu ini gitu ya. Nah, jadi saya pikir sudah diserang dari mana-mana si pelaku korupsi ini, harusnya tidak akan ada lagi gitu ya. Begitu Mbak, biasanya menurut Pak Dr. Hairil sendiri, modus-modus yang dilakukan oleh pelaku penyelewengan ini seperti apa Pak? Oke, terlepas dari penyebabnya tadi ya. Iya. Kalau kita kaitkan lagi sekali lagi ini biar nyambung dengan materi kita di kelas ya, pengelolaan keuangan desa. Acuannya adalah Permendagri yang tadi saya sebutkan. Dia akan ada setidaknya 4 modus. Pertama, penggelembungan anggaran. Jadi dia di fase perencanaan itu sudah keluar nih. Ini dia polanya ya, modusnya tadi. Di anggaran digelembungkan. Misalnya cukup dengan bayar buat jalan per kilo sekian, dibuatlah 1,5 kian, naikkan dikit. Nanti di lapangan direalisasikan sekian, setengah kiannya untuk dia bagi-bagi. Saya nggak nyebut angka ya, perumpamaan saja. Jadi itu penggelembungan anggaran. Bisa dalam bentuk-bentuk lain. Jadi di markup lah ya anggarannya, sehingga prakteknya juga terjadi markup. Yang kedua, di dalam pelaksanaan bisa saja ada proyek atau kegiatan fiktif. Ya, di penata usahanya lengkap tuh. Dokumen-dokumen semua itu sampai dengan pembayaran ada, tapi di realitas lapangan nggak ada. Fiktif ini bisa fisik, bahaya ya, bisa saja yang non fisik misalnya dipiktifkan, itu lebih aman buat dia. Tetapi itu modus. Misalnya sosialisasinya nggak ada, bayar honorar orang-orangnya nggak dibayar, tapi bukti formalnya ada, itu kegiatan fiktif. Ini beriris juga dengan laporan fiktif. Ini kan pada fase laporan pertanggungjawaban, dokumen pendukungnya itu bisa saja fiktif. Nah, modus yang lain adalah penggelapan dan penyalahgunaannya. Mau dibagi dua, penggelapan tersendiri, penyalahgunaan sendiri, atau digabung juga boleh. Terhadap apa? Terhadap aset bisa. Terhadap anggaran, terhadap uang yang ada, itu bisa digelapkan, digunakan tidak pada peruntukannya ya kan. Diambil, dicuri itu. Seperti itu di antara 4 modus itu ya. Dan tentu kalau dikembangkan akan ada banyak modus-modus yang lainnya. Iya. Saya kembali ke Pak Inspektur ya Pak. Tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dr. Hairil, ada berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku penyelewengan, mulai dari markup, kemudian ada proyek fiktif, ada laporan fiktif, ada penggelapan dan penyalahgunaan seperti itu. Kalau dari Inspektorat sendiri Pak, seperti apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi? Terima kasih Mbak Ina. Saya menambahkan yang disampaikan Pak Dr. tadi. Apa yang disampaikan beliau tadi, itulah realitas yang kami temui di wilayah kami juga. Jadi di aspek perencanaan seperti yang disampaikan Pak Dr. tadi. Jadi intinya bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya mengacu pada asas transparansi, partisipatif, sehingga tidak tepat sasaran. Itu salah satunya seperti itu. Nah, modusnya tadi sudah disampaikan, ada yang berupa markup, kemudian volume berkurang. Dan satu hal lagi Pak yang sering kami jumpai adalah tadi ya, SPJ fiktif Pak, seperti tadi disampaikan, itu masih kami jumpai di lapangan. Kemudian aspek personil Pak, menurut kami mungkin dari aspek sistem barangkali Pak Dokter, ini SPI, sistem pengendalian internalnya nggak jalan. Sehingga ini sampai terjadi seperti ini karena struktur tadi tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan itu SPI-nya. Kemudian satu hal lagi yang di luar ini Bapak, itu ada yang kami temui adalah ya tanda kutip semacam dominasi pihak tertentu, misalnya kepala desa bisa ini, sekdes bisa jajalnya dalam pengelolaan keuangan. Rupanya ini belum dipahami bahwa
mindset pengelolaan keuangan sekarang sudah berbeda dengan yang dulu, Pak. Sekarang ini serba transparan, harus akuntabel, semua bisa membaca, semua bisa mengukur, kan begitu. Nah, terkaitan pertanyaan Mbak Aina tadi, upaya kami melakukan pembinaan pengawasan agar pengelolaan keuangan sesuai dengan asas tadi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Yang kedua, memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan dari awal, mulai dari tahapan perencanaan. Misalnya tahapan penyusunan LKPDes. Itu agar program prioritas dan program kegiatan itu dapat menjamin akan meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa, seperti itu. Kemudian dari sisi kami sudah punya program yang namanya klinik desa, Pak. Tapi tahun ini sejak adanya COVID tidak kami laksanakan. Ini efektif sekali, Pak, klinik desa. Jadi klinik desa ini adalah kami turun bersama tim itu di kecamatan-kecamatan. Kami menampung semua permasalahan yang ada di sana, kemudian kami bawa pulang ke kantor, kami diskusikan, kemudian kami jawab permasalahan. Nah, karena jangkauan letak kami itu jauh, maka kami coba satu region gitu. Jadi beberapa kecamatan saya kumpulkan, di sana tim saya turun. Dan terakhir di masa COVID ini melalui surah melalui tertulis dari semua permasalahan yang di lapangan tadi, kami kompilasi mana yang masuk menjadi domain kami, mana yang domain instansi teknis, itu yang kami dapatkan. Nah, ini sudah beberapa waktu yang lalu tidak kami laksanakan, dan antusiasmenya luar biasa, Pak Dokter, terhadap ini. Kita menyebut bulan. Mereka merasa dilayani, mereka merasa diperlakukan dengan baik. Jadi fungsi pembinaan kita nampak. Insya Allah, Pak, ini akan kami terus lakukan, Pak, klinik desa itu dengan kemasan yang lebih menarik dan nanti insya Allah seperti itu. Demikian, Mbak Aina. Wah, bagus sekali ya, Pak, ada klinik desa di Inspektorat Kabupaten Blitar ini untuk menjemput permasalahan yang ada seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian selain ada peran dari inspektorat, tentunya harus ada sinergi antara desa dan pemerintah itu sendiri. Kalau menurut Bapak, seperti apa bentuk sinergi yang ada? Jadi dinas teknis kami adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu senantiasa ke lapangan dalam rangka membina dan seterusnya. Nah, kaitan dengan kami, hampir setiap apapun kegiatan yang berkenaan dengan desa, itu selalu berhubungan dengan kami. Nah, keinginan saya ke depan itu ada pertemuan antara kami inspektorat, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan camat serta BPKAD. Kami ingin duduk itu, kami lembagakan, kami jadwalkan, mungkin sebulan sekali atau apa. Kami himpun semua permasalahan yang ditemui masing-masing, kemudian kami duduk, kami menyamakan persepsi gitu. Dan selama ini keluhan di desa adalah apa yang disampaikan dinas itu tidak sama dengan disampaikan inspektorat, tidak samakan dengan. Nah, ini ya, untuk menjembatani ini kami akan mengadakan forum yang bersifat tetap, nanti sedang kami rancang nanti. Saya kira demikian, Pak. Selanjutnya nih, Pak, kami ingin tahu seperti apa harapan Bapak untuk upaya pembinaan dan pengawasan dari inspektorat. Selain itu, harapan Bapak untuk praktik manajemen pengelolaan keuangan desa sendiri. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi yang saya harapkan berkenaan dengan aspek pembinaan pengawasan keuangan desa ini, kami berharap kiranya pemerintah desa, organ pemerintah desa, kita semua sudah mulai mengubah mindset kita. Mengubah mindset bahwa mekanisme pengelolaan keuangan itu tidak di pusat, tidak di daerah, tidak di desa. Ini sekarang sudah datang era baru, era transparansi. Jadi harus mulai terukur, harus transparansi, melibatkan masyarakat atau partisipatif. Masyarakat sekarang sudah kritis. Media massa sudah gencar menyoroti kinerja kita semua. Kalau kita tidak segera berubah, maka akan di kemudian hari pasti menimbulkan persoalan hukum, kan gitu. Sehingga model-model lama, pola lama yang seperti itu, ayo kita mulai tinggalkan. Karena masyarakat sedang menunggu sekarang, kan gitu. Seperti yang sampaikan Pak Dokter tadi, undang-undang sudah menjamin bahwa desa ini
menempati tempat strategis dalam bingkai pembangunan nasional. Sehingga kita, masyarakat, pemerintah desa terutama, harus mulai berpikir ke depan dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui solusi-solusi kreatif terbuka dan akuntabel. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya satu hal lagi bisa saya tambahkan ya. Oh ya, silakan, harapan Bapak. kami sedikit aja. Kami ingin pemerintah desa itu senantiasa cepat melaksanakan menindaklanjuti hasil munas kami. Munas kami itu dalam rangka pencegahan, kan gitu ya. Sehingga dengan begitu kalau sudah ditindaklanjuti, kan kami tidak perlu masuk lagi melalui audit. Nah, ini yang sekarang banyak masih sering kami hadapi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ke Pak Dr. Hairil, harapan yang dimiliki itu seperti apa, Pak? Kan ada sinergi yang dibangun antara BPK dengan Inspektorat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Seperti apa harapan-harapannya, Pak? Menyambung apa yang disampaikan Pak Inspektor, ini perubahan mindset ya. Koordinasi itu dibangun untuk mendorong kualifikasi desa harus naik tuh ke level mandiri, di mana pencapaian level mandiri ini sejalan dengan tujuan dari undang-undang desa tadi. Kenapa undang-undang ini ditetapkan ya kan? Jadi harus didorong ke arah sana. Jadi bukan terbatas pada pencarian hal-hal yang tidak baik selesai sampai di sana, tapi didorong ke arah perbaikan sehingga desa menjadi lebih baik dan memanfaatkan hasil koordinasi yang ada. Jika sudah tercipta, jika belum optimal dorong sehingga peran masing-masing itu berjalan dan kita tidak overlapping peran. Ya, sehingga peran pengawasan baik yang dilakukan oleh aparat desa, masyarakat bahkan camat, APIP, juga BPK itu menjadi lebih efisien dalam pelaksanaannya dan sangat efektif dalam mendorong desa menjadi desa yang mandiri seperti yang diharapkan. Seperti tadi di awal kita perbincangkan. Terima kasih. Baik, seru sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini ya, Pak. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih, Pak. Jadi hal yang bisa saya kutip dari pembicaraan kali ini adalah harus adanya perubahan mindset dari masyarakat sendiri. Yang pertama untuk meningkatkan kualifikasi dari desa masing-masing melalui masyarakat yang partisipatif, kemudian meninggalkan pola lama di mana kita untuk mendukung mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dari tingkat desa sendiri, begitu ya Pak ya? Ya. Baik Pak, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Dr. Hairil Anwar dan Pak Inspektur Bapak Agus Junanto yang sudah menjadi narasumber pada episode podcast kali ini tentang pengelolaan keuangan desa, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat pembelajar yang telah menyaksikan video podcast ini hingga di akhir acara. Terakhir sebelum penutupan nih Pak, kita tagline dulu ya Pak ya. BDY Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Terima kasih Pak Hairil. Sama-sama, terima kasih Pak Inspektur. Terima kasih Pak Inspektur. Terima kasih Pak Hairil. Sama-sama, terima kasih.